Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran kimia, yaitu tentang materi laju reaksi. Apa sih itu laju reaksi? Dan mengapa kita harus mempelajari laju reaksi? Apakah begitu penting dalam kehidupan? Nah, jadi dalam pembelajaran kita kali ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi reaksi laju reaksi di sekitar kita, kemudian kalian dapat menjelaskan pengertian dari laju reaksi itu sendiri dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan bagaimana hubungan dari laju reaksi dengan teori tumbukan. Nah, untuk yang pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar ini terdapat Coca-Cola dan juga Mentos. Apakah kalian pernah berpikir apa yang terjadi ketika dua bahan tersebut dicampurkan? Ya, jadi dari gambar yang kalian lihat ini, ketika Coca-Cola dicampurkan dengan Mentos, akan terjadi reaksi, yaitu semburan air yang meluncur saat itu juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reaksi ini berlangsung dengan cepat. Kemudian, untuk gambar yang kedua, yaitu ada nasi yang berjamur. Pernahkah kalian melihat nasi yang berjamur di rumah kalian? Dan pernahkah kalian berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan nasi untuk mengalami penjamuran? Ya, jadi nasi membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengalami penjamuran dan dapat disimpulkan bahwa reaksi ini berlangsung dengan lambat. Jadi untuk yang gambar 1 adalah reaksi cepat, contohnya reaksi Coca-Cola dan Mentos, kemudian ada kembang api, kemudian ada ledakan bom, dan yang gambar 2 yaitu reaksi lambat, contohnya ada perkaratan besi, kemudian ada pematangan atau pembusukan buah yang memerlukan waktu berhari-hari, dan yang terakhir ada roti yang berjamur. Jadi sudah tahu ya beberapa reaksi laju reaksi yang terjadi di sekitar kita. Nah, dari kedua gambar ini, bisakah kalian samar-samar mendefinisikan apa itu laju reaksi? Nah, jadi singkatnya, laju reaksi itu ditulis seperti ini. Reaksi atau reaktan yang menghasilkan hasil reaksi atau produk. Jadi kan reaksi menghasilkan hasil reaksi. Di sini A konsentrasi reaktan dan B berarti konsentrasi produk. Dan untuk kalian ingat, dalam sumbu X di sini adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Di dalam sumbu ini terdapat dua garis yang turun ke bawah dan juga naik ke atas. Nah, untuk yang turun ke bawah berwarna biru, itu artinya konsentrasi reaktan yang ditandai dengan penurunan. Artinya, ia berkurang. Kemudian, untuk garis merah yang landai ke atas, itu adalah konsentrasi produk. Ditandai dengan naik, artinya ia bertambah. Jadi, dalam rumus yang pertama, yaitu V sama dengan delta B dibagi dengan delta T, itu adalah rumus untuk mencari konsentrasi produk, yaitu B. Nah, karena konsentrasi produk itu naik ke atas, itu berarti kan tadi bertambah, jadi ia bernilai positif. Sedangkan untuk yang rumus kedua, yaitu V sama dengan min
delta A dibagi dengan delta T itu adalah konsentrasi reaktan yang ditandai dengan landai ke bawah yang garis biru, artinya ia mengalami penurunan, jadi ia ditandai dengan minus. Ya, jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktunya. Jadi, di sini ada A plus B menghasilkan C plus D. Nah, A plus B itu apa? A plus B itu adalah reaksi yang nantinya akan berkurang, sedangkan C plus D itu adalah produk yang akan bertambah. Zat dalam reaksi kimia dinyatakan sebagai konsentrasi molar yang disimbolkan dengan M kapital. Nah, kita ulas kembali, laju reaksi itu dapat didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil atau produk per satuan waktunya. Ini laju reaksi sama dengan pertambahan konsentrasi produk dibagi dengan perubahan waktu, atau bisa juga dengan pengurangan konsentrasi reaktan bagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini ada rumus Ka plus Lb menghasilkan Mc plus Nd. B itu per reaksi, dan CD itu produk, sedangkan KLMN-nya itu adalah koefisien reaksi. Untuk selanjutnya, bagaimana rumus dari masing-masing reaksi? Jadi, untuk mencari laju reaksi A itu min delta A dibagi delta T. Mengapa ditandai dengan min? Karena apa? Ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan, kalau reaksi itu ditandai dengan berkurangnya dan disimbolkan dengan min. Jadi untuk FA dan juga FB itu sama rumusnya, ditandai dengan minus, sedangkan C dan D adalah hasil produk, ditandai dengan positif. Jadi rumusnya VC sama dengan plus delta C dibagi dengan delta T dan seterusnya. Nah, ini jadi penjelasannya untuk FA, VB, VC, VD adalah laju reaksi ABCD, dan untuk ABCD-nya itu adalah konsentrasi dari ABCD tersebut, dan delta T adalah waktu. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini Ibu punya reaksi N2 plus H2 itu menghasilkan NH3. Sebelum itu, kita setarakan dulu reaksinya. Menjadi N2, 3H2 menghasilkan 2 NH3. Sudah bisa ya untuk persamaan reaksinya. Kemudian, untuk N2 dan 3H2 itu merupakan reaktan atau pereaksi, sedangkan 2NH3 itu adalah hasil reaksi atau produk. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Yaitu yang pertama kita cari laju reaksi dari N2. Karena N2 tadi adalah reaktan, maka ditandai dengan minus. Jadi, min delta N2 dibagi dengan delta T, yaitu pengurangan konsentrasi N2 per satuan waktu. Kemudian untuk H2 juga masih termasuk reaktan, jadi rumusnya sama, yang artinya pengurangan konsentrasi H2 per satuan waktu. Kemudian untuk yang laju reaksi NH3 ditandai dengan positif karena dia merupakan produk, yang rumusnya delta NH3 dibagi dengan delta T, yaitu penambahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, dari rumus ini dapat kita ketahui perbandingan laju reaksi dari N2 dibanding H2 dibanding NH3 sama dengan 1 dibanding 3 dibanding 2. Dari mana, Bu, dapat hasil 1, 3, 2? Kita lihat dari persamaan reaksi di atas.
N2 tadi hanya 1, kemudian koefisien dari H2 ada 3, dan koefisien dari NH3 ada 2. Jadi perbandingan laju reaksi ini adalah 1 dibanding 3 dibanding 2. Sudah paham ya? Nah, kali ini kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih faktor-faktor itu? Yuk kita langsung bahas. Yang pertama ada konsentrasi. Nah, jadi rumusnya, jika konsentrasi reaksi ditambah, akan nantinya jumlah partikel variasi persatuan volume akan meningkat, sehingga tumbukan yang terjadi itu akan semakin banyak. Nah, laju reaksi nantinya akan semakin meningkat juga. Dan untuk faktor ini berlaku hanya dalam bentuk larutan dan gas saja. Jadi untuk mempermudah pemahaman kalian, akan Ibu beri gambar. Nah, ini ada gambar air garam. Ini, jadi ketika membuat air garam, untuk melarutkan garam dalam air, maka dibutuhkan jumlah air yang lebih banyak. Hal ini agar garam dapat larut dengan cepat dan mudah. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu luas permukaan. Nah, faktor ini khusus untuk variasi zat padat. Makin luas bidang sentuh zat padat, makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Nah, apa sih maksud dari definisi ini? Nah, Ibu beri gambar di sini. Nah, kalian pernah kan melihat ibu kalian di dapur ketika memasak, semua bahan akan dipotong menjadi kecil-kecil agar mudah dimasak. Nah, tujuannya selain mudah untuk dimasak adalah agar cepat matang. Jadi, mengapa hal itu dilakukan? Nah, makin luas bidang sentuh itu artinya gini, makin halus atau semakin kecil benda atau ukurannya, partikel itu akan menimbulkan reaksi yang semakin cepat. Jadi, ketika kita memotong potongan kentang yang kecil-kecil, itu akan membuatnya semakin cepat matang dan membuat bumbunya akan semakin cepat meresap. Jadi, itulah yang dimaksud dengan luas permukaan. Kita lanjut ke suhu. Nah, maksud dari suhu di sini adalah jika suhu dinaikkan, energi kinetik partikel akan meningkat, kemudian bergerak lebih cepat dan sering terjadi tumbukan. Nah, untuk mempermudahnya, akan Ibu beri rumus di sini. Jadi rumusnya adalah V2 sama dengan delta V dikali dengan T2 min T1 dibagi delta T dikali V0. Nah, apa sih maksud dari rumus ini? Jadi, di sini diartikan V2 yaitu laju reaksi akhir, V0-nya laju reaksi pada suhu awal, delta V kenaikan laju reaksi, delta T kenaikan suhu, T2 suhu akhir, dan T1 adalah suhu awal. Nah, untuk mempermudahnya, kita akan lanjut ke definisi berikut ini. Pada umumnya, tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi akan bertambah menjadi 2 kali lebih besar. Jadi rumusnya, laju reaksi T2 derajat Celcius sama dengan 2N kali laju reaksi pada T1 derajat Celcius. Nah, dari pernyataan ini kemudian dirumuskan sebagai berikut ini. N sama dengan T2 min T1 atau dibagi dengan 10 derajat. Nah, jika T1 itu menyatakan lamanya reaksi pada suhu T1 derajat Celcius, dan T2 menyatakan lamanya reaksi pada suhu T2 derajat Celcius, maka hubungan keduanya
dapat dirumuskan sebagai berikut. T2 sama dengan 1 per K pangkat T2 min T1 dibagi 10 derajat dikali T1. Jadi ini untuk rumus suhu. Nah, kita langsung aja lanjut ke soal untuk mempermudah pemahaman kalian. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 45 menit, maka pada suhu 50 derajat Celcius reaksi berlangsung selama berapa menit? Nah, kita langsung aja bahas bersama-sama. Untuk yang diketahui, yang pertama ada ya T1, yaitu 45 menit. Untuk K sama dengan 3, itu artinya reaksi yang berlangsung 3 kali lebih cepat. Selanjutnya T2 sama dengan 50 derajat Celcius, 1 sama dengan 10 derajat Celcius, dan yang kitanya adalah V2 atau laju reaksi akhir. Langsung aja kita tulis rumusnya. T2 sama dengan 1/K pangkat T2 min T1 dibagi 10 dikali dengan T1. Nah, kita langsung isi dengan angka-angkanya. Jadi, 1/K menjadi 1/3, dan T2 min T1 yaitu 50 min 10, karena 50 adalah suhu akhir dan 10 adalah suhu awal. Nah, pada rumus awal dibagi dengan 10, mengapa di isian angka selanjutnya itu 20? Karena tadi rumusnya adalah per 10 derajat Celcius, sedangkan di sini soalnya dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Jadi, untuk pembagian bawahnya itu disesuaikan dengan soal ya. Jadi, jika di soal ditulis dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius, berarti ditulis dengan 10. Kemudian, jika di soal ini dituliskan naik sebesar 20 derajat, jadi ditulis dengan 20 derajat. Nah, kemudian dikali dengan T1, yaitu laju reaksi awal 45 menit. Selanjutnya kita hitung menjadi 1/3 pangkat 2 dikali dengan 45. Kemudian dari pangkat tersebut menghasilkan 1/9 dikali dengan 45. Kita coret, menghasilkan T2 sama dengan 5 menit. Nah, apakah kalian sudah mengerti dari contoh soal berikut ini? Jika sudah, kita lanjut ke faktor yang selanjutnya. Yang berikutnya ada katalis. Nah, katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Nah, katalis itu mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ini perlu untuk diingat. Nah, karena dalam grafik ini juga dijelaskan perbedaannya. Yang sebelah kiri adalah laju reaksi, yang reaksinya itu tanpa katalis, sedangkan yang kanan adalah laju reaksi yang disertai dengan katalis. Maksudnya apa? Jadi, coba kalian perhatikan, untuk yang kiri itu, dia agak naik ke atas untuk energi aktivasinya, sedangkan untuk yang kanan itu energi aktivasinya agak rendah, namun kedua produknya ini adalah sama. Jadi, jika menganut dalam rumus katalis,
yang artinya mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi yang benar adalah yang kanan ya, karena energi aktivasinya itu lebih rendah. Jadi, katalis dianggap tidak ikut bereaksi karena di akhir reaksi ditemukan lagi dengan jumlah yang sama. Jadi, dalam laju reaksi ini, katalis mempercepatnya dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, kita lanjut ke teori laju reaksi. Apa aja teori laju reaksi itu? Yang pertama adalah teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Nah, dari teori tumbukan ini dihasilkan beberapa fakta atau pernyataan, yaitu reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Kemudian, makin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Dan tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi cukup dan posisi yang baik atau tepat yang menghasilkan reaksi. Kemudian, yang kedua ada teori kompleks teraktifkan. Apa maksud dari teori ini? Nah, teori ini yaitu energi aktivasi, yaitu energi hasil tumbukan minimal yang harus dipunyai partikel agar menghasilkan reaksi. Nah, EA di sini tadi adalah EA yang terjadi pada katalis. Sedangkan untuk teori tumbukan ini dapat disimpulkan definisinya yaitu menjelaskan tentang terjadinya reaksi karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel pereaksi. Jadi, setiap faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi, itu di dalamnya terjadi teori tumbukan. Sekian materi kita kali ini. Semoga setelah kalian mempelajari materi kali ini, kalian dapat mengidentifikasi, menjelaskan, serta menyimpulkan apa itu laju reaksi. Sekian Ibu akhiri. Apabila ada salah dan kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.